Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Chandra. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan Pak Chandra bahas tentang contoh soal penilaian sumatif tengah semester atau mid semester ya. Semester pertama tahun 2025-2026 ya di SMA Ksatria 1. Soal yang pertama, fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Merupakan pengertian fisika sebagai A. Produk ilmiah, B. Proses ilmiah, C. Sikap ilmiah, D. Metode ilmiah, E. Pelajaran ilmiah. Maka nanti jawaban Anda adalah A. Produk ilmiah ya. Kuncinya adalah A. Kuncinya adalah A. Produk ilmiah. Dua, dalam proses ilmiah fisika, ada proses di mana fisikawan melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera seperti melihat, mendengar, merasakan, meraba, mencium terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidiki. Hal itu disebut, ini karena melihat, mendengar, merasa dan lainnya namanya observasi ya. Kuncinya adalah A. Berikut nomor 3. Pandangan fisika yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari suatu singularitas tunggal yang meledak dan mengembang sehingga terbentuk planet, bintang, dan galaksi pada saat ini. Nah, ini disebut sebagai, jawabannya adalah bukan hukum, bukan fakta, bukan prinsip, tetapi teori ya. Kuncinya adalah D. Teori yang disebut pada soal nomor 3 ini namanya teori Big Bang ya. Big Bang, dentuman besar atau dentuman dahsyat itu. Di dulu tuh para ilmuwan berkolaborasi dengan suatu kaum beragama menyatakan awal kehidupan semesta diawali dari the single singularity. Sebelum itu kekuasaannya Tuhan. Nah, manusia berhak membicarakannya di situ, di awal dentuman besar itu. Ada yang mengatakan sebagai suatu bunyi seperti trompet ya di awal penciptaan semesta. Sehingga the single singularity itu materi yang sangat masif itu sekarang meledak ya, mengembang. Bukti pengembangannya bisa dilihat dari teleskop Hubble yang memperlihatkan bahwa jarak antar galaksi saat ini dalam posisi mengembang. Ada juga teori yang menyatakan setelah mengembang pada titik kontraksi maksimal dia akan mengkerut lagi ya, sehingga namanya teori osilasi. Tapi itu namanya tetap teori. Baik, nomor 4 ya, nomor 4. Presentasi dari suatu yang tidak dapat atau sulit dilihat atau diamati sehingga berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam disebut ya, sesuatu yang tidak dapat atau sulit untuk diamati itu namanya model ya, namanya model. Jadi kuncinya adalah B. Contoh model atom Bohr, model atom Thomson ya, muatan positif dan negatif tersebar merata di seluruh permukaan atom atau sering disebut dengan teori kismis ya. Nah, itu modelnya bagaimana ya, seperti kayak bundaran kayak gitu dikasih positif negatif yang tersebar merata. Model ini memang untuk memudahkan kita, membantu kita di dalam memahami suatu fenomena. Nomor 5.
Bagian fisika yang mempelajari tentang gerak benda disebut, ya, bukan termo tetapi mekanika, ya. Kuncinya adalah B. Sebenarnya kalau Pak, kok saya pernah dengar ada yang gerak benda itu disebut dengan dinamika, Pak. Ya, mekanika dan dinamika masih sama-sama membicarakan tentang gerak benda. Tetapi kalau hanya gerak benda saja, itu cenderung jawabannya adalah mekanika. Tetapi kalau dinamika, yaitu mempelajari gerak benda dan gaya penyebabnya. Jadi kalau diketahui benda masanya 1 kilogram, percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya yang menyebabkan benda bergerak? Nah, kalau kita membicarakan dengan gaya penyebab gerakan benda itu sebesar F sama dengan M kali A, 1 kali 1 sama dengan 1 Newton, maka itu bagiannya adalah dinamika. Tetapi kalau mekanika, itu hanya mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan gaya penyebabnya. Jadi nanti kalau Anda ada soal seperti ini, jawabannya ditulis seperti itu soalnya, baru kuncinya B. B itu apa? Mekanika, gitu ya. Kemudian untuk segmen yang pertama ini akan saya akhiri dengan soal yang nomor 6, ya. Nanti untuk segmen berikutnya akan dibahas pada part yang kedua. Dua buah benda memiliki gaya gravitasi 20 Newton. Jika massa benda pertama dijadikan 2 kali semula, maka gaya gravitasinya menjadi titik-titik. Nah, ini cara jawabnya. Cara jawabnya adalah seperti ini. Gaya gravitasinya itu diketahui, nomor 6, diketahui F1 20 Newton. Terus massa benda pertama dijadikan 2 kali, berarti M1 aksen itu 2 kali M1. Maka ditanya F2-nya bagaimana. Ini merupakan tipe soal perbandingan. Maka kita jawab F2 per F1 sama dengan G M1 M2 per R2 kuadrat per G M1 M2 per R1 kuadrat. Karena M1 berubah menjadi 2 kalinya, maka ini kita kasih tanda M1 aksen. Nah, M2-nya bagaimana? Dia tidak mengalami perubahan. Kalau di dalam soal itu tidak diketahui adanya perubahan, maka M2-nya tetap sama. Bisa dimengerti ya? Sehingga ini bisa kita coret. F2 per F1 sama dengan M1 aksen kali M2 per R2 kuadrat dikali R1 kuadrat per M1 M2, di mana M1 aksennya ini senilai dengan 2 kali massa pertama, 2M1 kalikan M2 per, karena di sini tadi jaraknya tidak berubah, maka ini R-nya kita tulis R saja ya. Karena jaraknya tidak berubah. Sehingga R ini jaraknya tidak berubah, bisa dicoret dan ini bisa dicoret. Ya. Ini tinggal M1 aksen ya. M1 aksen itu 2 kali M1 tinggal M1. F2-nya berapa per 20, ini kita coret sehingga F2-nya sama dengan 2 kali 20, F2-nya sama dengan 40 Newton. Bisa di screenshot nanti untuk menjawab. Demikian penjelasan 6 soal pertama untuk segmen yang pertama ini. Nanti kita insya Allah lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.